Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fatimatuz Zahro, NIM 19010012 dari kelas 19A Keperawatan. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi dan sedikit mengedukasi mengenai 3 hal. Yang pertama ada sistem pernafasan, yang kedua ada alat bantu oksigenasi, yang ketiga ada sistem pencernaan. Baik, langsung disimak ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Nah, tentunya ada yang belum tahu kan apa itu sistem pernafasan dan tujuannya apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pernafasan sendiri itu yaitu sistem biologis. Dan di sana itu terdiri dari organ dan beberapa bagian yang gunanya nanti untuk pertukaran gas. Dan tujuan utama dari sistem pernafasan ini sendiri untuk menyediakan oksigen yang nantinya akan dibuat untuk metabolisme tubuh. Baik, langsung saja ke bagian dan fungsinya. Jadi pertama kali udara masuk itu melalui lubang hidung. Jadi sistem pernafasan yang pertama itu hidung. Lah, masuk melalui lubang hidung. Di sini biasanya mekanisme yang digunakan itu inspirasi. Nah, ketika udara sudah masuk melalui lubang hidung dan sudah ada di rongga hidung, udara nanti ini akan disaring agar nanti udara yang masuk itu bisa sesuai dengan udara dengan tubuh kita. Kemudian di rongga hidung juga nanti akan disaring agar terhindar dari partikel-partikel kecil dan udaranya ini terhindar dari mikroorganisme. Itu. Selanjutnya saluran pernafasan yang kedua itu faring. Jadi faring sendiri ini biasanya dilalui oleh udara sekaligus dilalui oleh makanan yang kita makan melalui mulut. Kemudian sistem pernafasan yang ketiga yaitu laring. Laring sendiri ini bagian teratas dari sistem pernafasan, masih bagian atas sistem pernafasan. Kemudian ada epiglotis. Epiglotis ini biasanya untuk mengatur masuknya udara ataupun makanan yang nantinya akan disalurkan ke salurannya masing-masing. Sistem pernafasan selanjutnya yaitu trakea. Di trakea ini biasanya ada yang namanya kartilago. Kartilago sendiri itu biasanya disebut dengan tulang rawan yang kegunaannya untuk memperkokoh dari trakea. Di dalam trakea juga nantinya ada epitelium. Epitelium sendiri ini untuk melapisi trakea sekaligus bronkus nantinya. Di epitelium sendiri itu di permukaannya itu dilapisi oleh silia, juga selapis dari mukus atau biasanya orang-orang itu menyebutnya dengan lendir. Ya, dari trakea udara akan memasuki 2 cabang. Nah, 2 cabang sendiri itu biasanya disebut dengan bronkus. Nah, di dalam bronkus ini nantinya udara akan masuk melalui paru-paru, tetapi dengan bagiannya masing-masing. Begitu. Ketika dari bronkus, nanti ini bronkus akan membuat bagian-bagian kecil juga. Bagian atau saluran kecil ini biasanya disebut dengan bronkiolus. Kemudian dari bronkiolus, udara ini nanti akan memasuki alveoli. Dan kumpulan dari alveoli itu biasanya disebut dengan alveolus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dari oksigenasi. Yang pertama itu ada ventilasi, yang kedua itu ada difusi gas, yang ketiga itu ada transportasi gas. Yang biasanya untuk normalnya orang melakukan oksigenasi ini 12-20 kali per menitnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pola pernafasan. Yang pertama itu ada tachypnea. Tachypnea sendiri yaitu frekuensi pola pernafasan cepat yang abnormal. Kemudian yang kedua ada bradypnea. Di sini tuh frekuensi pernafasannya lambat dan itu abnormal. Kemudian ada dyspnea. Lah, dyspnea ini biasanya saat kita bernafas itu merasakan nyeri atau biasanya seperti sesak. Nah, untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang alat bantu dari oksigenasi. Yang pertama itu ada binasal kanul, yang kedua itu ada rebreathing mask, yang ketiga ada non-rebreathing mask, dan yang terakhir ada venturi mask. Mari kita simak satu-satu. Baik, saya langsung menjelaskan satu persatu. Yang pertama, binasa kanul.
Di sini terapi oksigen menggunakan selang yang ada 2 cabang. Tuh, 2 cabang tersebut masuk ke dalam lubang hidung satu-satu. Biasanya diberi 1-4 liter per menit. Yang kedua, rebreathing mask. Biasanya rebreathing mask ini diberikan 6-10 liter per menit. Yang ketiga itu non rebreathing mask. Biasanya diberikan 12-15 liter per menit. Untuk perbedaannya sendiri, kalau non rebreathing itu biasanya katupnya itu tertutup sehingga nanti CO2 tidak bisa dihirup kembali oleh pasiennya. Kalau yang rebreathing itu katupnya terbuka sehingga nanti ada CO2 yang bisa dihirup kembali. Kemudian yang terakhir ada Venturi mask. Venturi mask ini biasanya disebut-sebut juga sebagai alat oksigen yang paling ampuh dan dapat diandalkan. Biasanya pemberiannya itu 4-14 liter per menitnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Jadi sistem pencernaan itu serangkaian organ yang fungsinya untuk mencerna makanan. Biasanya prosesnya ini menggunakan kimiawi maupun mekanik. Langsung saja kita simak apa saja sih organ-organ di dalamnya. Sistem pencernaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pencernaan atas dan bawah. Di yang atas itu terdiri dari mulut dan esofagus, bawah terdiri dari lambung, usus halus, usus besar, rektum, sekaligus anus. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Nah, di sini makanan akan dicerna secara mekanik sekaligus kimiawi. Secara mekanik, makanan dihancurkan menggunakan gigi, dan secara kimiawi makanan akan dipecah oleh enzim-enzim di dalam mulut, yaitu enzim petialin. Kemudian setelah dari mulut akan memasuki kerongkongan atau biasanya disebut dengan esofagus. Nah, di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, pada lambung sendiri, makanan itu biasanya akan dicerna secara mekanik maupun kimiawi. Kalau secara mekanik itu pencernaannya tuh oleh otot-otot lambung dengan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga makanannya itu bentuknya lebih sederhana dan lunak atau seperti bubur. Kalau secara kimiawi, biasanya pencernaan makanannya itu menggunakan enzim-enzim atau dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung. Atau kemudian makanan yang telah diproses di lambung tadi akan diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus itu akan diproses kembali dengan mengambil sari-sari makanannya nantinya. Kemudian dari usus halus langsung menuju ke usus besar atau biasanya itu disebut dengan kolon. Nah, di sini akan mengambil dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa ampas. Biasanya sisa-sisa makanan atau sisa-sisa ampas ini akan dibusukkan dengan bakteri yang bernama E. coli. Nah, kemudian dari usus besar atau kolon itu menuju ke anus. Nah, anus sendiri yaitu saluran pembuangan akhir atau tempat keluarnya feses, atau biasa disebut tinja ampas makanan sisa proses dari pencernaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang dapat diambil dan itu bernilai positif, saya sangat berterima kasih dan semoga membantu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.